Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari di pagi hari ini saya mengajak kita sejenak waktu kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai ayat 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai ayat 32, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, bahwa hanya karena kasih karunia-Mu lah kami boleh menikmati kehidupan ini, kami boleh beristirahat sejenak dari berbagai aktivitas dan pekerjaan kami, dan oleh tuntunan-Mu Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuntunan Roh Kudus kiranya menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami, hanyalah seturut kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai ayat 32 berbunyi demikian. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, lakukan dengan setia. Melakukan segala apa yang dikenan Tuhan, tentu itu menjadi harapan setiap anak-anak Tuhan. Sepintas lalu jika mengatakannya, terkesan gampang dan mudah, tapi tentu tidaklah semudah dalam berkata ketika melakukan apa yang dikenan Tuhan. Dan karena itu, Musa hamba Tuhan menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, agar umat Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik segala yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa. Dan tentu perintah ini juga berlaku kepada anak-anak umat Tuhan pada saat itu. Karena ketika umat Tuhan mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa, maka jaminan kehidupan menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan. Di ayat 28 dikatakan, agar mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, agar keadaan mereka baik, dan keadaan anak-anak mereka juga baik untuk selama-lamanya. Maka pertanyaannya adalah, hal apakah yang sangat penting dan sangat baik untuk
menjadi perhatian bagi umat Tuhan pada saat itu. Hal yang sangat penting tentu untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa agar umat Tuhan setia dalam iman kepada Tuhan, tidak mengikuti cara beribadah bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Tuhan bagi umatnya. Ayat 29 bacaan ini. Dan oleh Tuhan sendiri memberikan penegasan, bahkan sebuah penguatan bagaimana umat Tuhan bertahan dalam iman dan tidak mengikuti cara beribadah bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan, yang telah diduduki, yang telah daerahnya dimasuki oleh umat Tuhan. Bahkan sangat penting untuk tidak menanyakan sekedar tentang Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Di ayat 30 dikatakan, supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Dengan tegas dikatakan di ayat 31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di renungan ini saya ingin mengajak kita untuk memahami dengan sungguh bahwa jelas dalam bacaan ini apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Menyembah Allah yang tidak semestinya dilakukan sebagai Allah-Allah berhala. Karena Allah mau seutuhnya manusia percaya kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kepadanya. Seperti Allah kita dalam Yesus Kristus yang telah memberikan seutuhnya menjadi bagian keselamatan dalam seluruh kehidupan manusia, yaitu mengorbankan dirinya sendiri. Dan karena itu jika tema ini mengatakan lakukan dengan setia, maka kita mesti melakukan dengan setia apakah yang dikenan oleh Allah. Jika Allah menginginkan umatnya setia, maka tentu ini juga menjadi peringatan kepada saya dan kita semua agar kita setia kepada Tuhan. Tentu dalam dunia modern saat ini, menyembah berhala dapat kita lakukan dengan mengutamakan pengetahuan kita, mengutamakan posisi kita, mengutamakan kekayaan atau harta, mengutamakan profesi kita, atau apapun yang ada dalam dunia. Dalam hal ini, tentu Allah tidak mau kita menjadikan semua itu menjadi yang utama dan yang terutama, karena jelas Allah menginginkan saya dan kita semua hidup dalam kesetiaan kepadanya, mengabdi kepadanya, dan mendengarkan segala apa yang diinginkan sebagai apa yang sudah diperintahkan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, untuk kita pedomani dalam seluruh kehidupan kita. Jika kita menyimak akhir dari ayat 31, bagaimana bangsa-bangsa yang telah dimasuki daerahnya dan diduduki oleh umat Tuhan, yang mana untuk kepentingan penyembahan kepada Allah mereka, mereka mengorbankan anak-anak mereka, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika untuk kepentingan kita atau kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan dunia di dalam dunia ini, kita kemudian mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Di manakah hati nurani kita? Dalam dunia sekarang, terutama dalam menyambut pesta demokrasi, tidak gampang atau tidaklah terlalu sulit untuk mencemooh orang lain, menceritakan secara negatif orang lain tanpa mempertimbangkan segala sesuatu. Yang mau saya katakan dalam renungan ini sehubungan dengan tema lakukan dengan setia, bahwa apapun yang kita katakan tentang orang lain,
Apapun yang kita umpat kepada orang lain mestinya berkaca pada diri kita sendiri. Seketika kita mengungkapkan secara negatif tentang orang lain, maka itu pun juga tertuju kepada kita. Apakah saya tidak seperti itu? Apakah saya tidak seperti yang saya katakan tentang orang lain? Sehingga ketika kita berbicara tentang kejelekan orang lain, maka seketika itu juga berkaca tentang diri saya, diri kita semua. Apakah kita sudah baik? Dan kebaikan serta kebenaran itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan-jangan kita membunuh karakter orang lain demi kepentingan kita. Melakukan dengan setia firman Tuhan, tentu dalam pemahaman bahwa berjalan dengan benar turut dengan kehendak Tuhan. Berjalan dengan benar dalam pandangan Tuhan, tanpa mengorbankan orang lain, tanpa mengorbankan anak-anak, tanpa mengorbankan apapun untuk kepentingan secara pribadi. Ingat dan lakukan segala apa yang Tuhan kenan dalam kesetiaan, memandang kepadanya tanpa mengorbankan orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkaulah pusat kehidupan kami. Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan kepadamu, memandang kepadamu, dan tidak mengorbankan orang lain untuk kepentingan kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Peliharakanlah kami dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Boleh kami alami, boleh kami jalani. Tentu ya Tuhan, ada begitu banyak harapan-harapan kami. Kami sungguh percaya, jika Engkau bersama dengan kami, apakah yang menjadi kendala dalam seluruh kehidupan kami? Tentu tidak ada. Namun kerinduan kami Tuhan, Engkau menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Apapun tantangannya, apapun yang menjadi kelemahan kami. Karena kami percaya, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, yang senantiasa ada untuk menopang seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Berkatilah seluruh kehidupan umat-Mu ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus menopang, apapun keberadaan, yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang sakit dalam seluruh kehidupan mereka, Engkau memberkati Tuhan keluarga mereka dan menopang mereka untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang jika hari ini ada yang berulang tahun, sempurnakan seluruh kehidupan mereka untuk selalu bersyukur hanyalah pada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang melayani-Mu dalam berbagai lingkup pekerjaan masing-masing. Peliharakanlah mereka ya Tuhan, biarlah seluruh kehidupan mereka di dalam naungan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pesta demokrasi yang sedikit waktu lagi akan dilaksanakan di negeri kami ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan semuanya itu. Berkatilah setiap bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, kedamaian kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Demikian bangsa dan negara kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami serahkan kepadamu, hikmat dari-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, kiranya menjadi bagian kehidupan mereka semua. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, lakukanlah firman Tuhan dengan setia dalam hidupmu, berbaktilah dan beribadahlah kepadanya dengan setia.